Thailand akan menantang Indonesia dalam final Piala AFF 2020 setelah imbang tanpa gol pada semifinal leg kedua melawan Vietnam. Sebelumnya di leg pertama, Thailand unggul 2-0. Thailand menyusul Indonesia ke final Piala AFF 2020 setelah pada leg kedua semifinal bermain imbang tanpa gol dengan Vietnam. Hasil seri cukup membawa Terasil Dangda dan kawan-kawan ke partai puncak, karena pada pertemuan pertama unggul 2 gol tanpa balas. Dua gol pada leg pertama diborong Chanatip Songkrasin, gelandang lincah yang dijuluki Messi Thailand dan bermain di Liga Jepang. Sementara Indonesia yang lebih dulu ke final menyingkirkan Singapura dengan agregat gol 5-3. Indonesia memastikan lolos ke final setelah melalui laga penuh drama di leg kedua. Kejar-kejaran gol terjadi dan diwarnai 3 kartu merah untuk pemain Singapura. Laga harus lanjut ke babak tambahan, di mana tim Garuda akhirnya berhasil unggul 2 gol lewat gol bunuh diri Sawal Anwar dan gol dari Egy Maulana Fikri. Sebelumnya pada leg pertama, Indonesia dan Singapura berbagi angka 1-1. Gol bagi Indonesia dicetak Witan Sulaiman, sementara gol Singapura dicetak Iksan Fandi. Kini pertemuan Indonesia dengan Thailand di final akan menjadi pertemuan keempat kedua negara di partai puncak Piala AFF sejak turnamen digelar mulai tahun 1996. Di final Piala AFF sebelumnya, tim Garuda dan tim Gajah Perang sudah bertemu 3 kali. Apesnya Indonesia selalu kalah, namun kali ini dengan skuad muda, Indonesia siap membuat kejutan. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling sering bertemu di final Piala AFF. 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Perang bertemu di final. Namun 3 kali pula Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Wilianto dikalahkan 4-1 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiatisuk Senangwang. Pada edisi Piala AFF berikutnya tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final. Kali ini bertarung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai adu penalti. Sayang Indonesia gagal meraih trofi di tanah sendiri. Pertemuan terakhir Indonesia-Thailand di final AFF terjadi tahun 2016, di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dimainkan di Stadion Pakansari, Indonesia berhasil menang tipis 2-1. Namun sayang saat bertandang ke Stadion Raja Manggala di Bangkok, Indonesia dihajar 2 gol tanpa balas. Indonesia pun kalah untuk kali ketiga di final dari Thailand. Kemenangan di leg pertama tahun 2016 menjadi kemenangan terakhir Indonesia melawan Thailand. 4 pertemuan selanjutnya Indonesia tidak pernah menang. Namun bukan berarti asa mengalahkan Thailand sirna. Karena pada pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan sudah berada di era Shin Taeyong, Indonesia menahan seri Thailand 2-2. Skuad Garuda akhirnya mencapai final AFF 2020. Sepanjang perjalanan mereka dari laga penyisihan grup, sejumlah gol indah tercipta dari kaki Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Berikut diantaranya. Gelandang timnas Pratama Arhan mencetak gol indah ke gawang Malaysia di pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2020 pada 19 Desember lalu. Menerima umpan dari Irfan Jaya, Arhan mengontrol bola sebelum kemudian melepaskan tembakan menukik dari luar kotak penalti yang langsung menghujam gawang Malaysia. Gol Arhan langsung mendapat pujian masyarakat Indonesia. Striker Ramai Rumakik juga mencetak gol indah saat skuad Garuda melibas Kamboja di penyisihan grup B Piala AFF 2020 pada 9 Desember lalu. Menerima umpan Ricky Kambuaya, Rumakik melepaskan tembakan melengkung ke sisi tiang jauh yang tak bisa dijangkau kiper Kamboja Hul Kim Hui.
Witan Sulaiman mencetak gol spesial saat membobol gawang Singapura di leg pertama semifinal pada 22 Desember lalu. Berawal dari skema serangan balik, Asnawi Mangkualam melakukan umpan 1-2 dengan Witan. Asnawi lalu memberikan umpan tarik ke Witan dan diselesaikan dengan tembakan mendatar. Proses gol Ezra Walian di laga leg kedua semifinal Piala AFF kontra Singapura pada 25 Desember tak kalah cantik. Ramai Rumakik memberikan umpan ke Witan Sulaiman yang melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan Singapura. Witan kemudian melepaskan umpan silang yang kemudian diselesaikan dengan Ezra. Striker Irfan Jaya tak mau ketinggalan mencetak gol cantik. Di laga pamungkas grup B kontra Malaysia, Rahmat Irianto melepaskan umpan terobosan yang disambut Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside. Dengan sekali sentuhan, Witan kemudian memberi umpan silang yang diselesaikan dengan apik oleh Irfan Jaya. Timnas sendiri akhirnya menang telak 4-1 di laga ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengapresiasi pelatih Sinteyong yang mampu mengatur strategi dan membawa skuad Garuda melaju ke final Piala AFF 2020. Apapun hasilnya, Menpora menjamin Sinteyong akan tetap melatih skuad Garuda hingga ajang FIFA World Cup U20 tahun 2023 mendatang. Sinteyong ini awalnya direkrut sebagai pelatih tim nasional persiapan untuk FIFA World Cup Under 20 ya U20. Tadinya kan 2021. Kemudian karena ada pandemi ditunda ke 2023. Jadi kita menjadi tuan rumah. Maka kita tetap butuh pelatih dan Sinteyong tetap akan menjadi pelatih untuk tim nasional U20 yang akan bertanding di FIFA World Cup Under 20 tahun 2023. Kemarin ada yang salah kutip tuh, bukan FIFA World Cup saja tapi ada Under 20-nya. Itu. Jadi apapun hasil di AFF, Sinteyong tetap aman ya Pak ya? Aman Sinteyong, saya menjamin itu. Pemirsa, gelaran PON ke-20 sukses digelar di Papua. Pesta olahraga nasional itu digelar selama 2 pekan dan menghadirkan Jawa Barat sebagai juara umum. Dibuka oleh Presiden Jokowi di Stadion Lukas NMB, Indonesia sukses menggelar Pekan Olahraga Nasional 20 di Bumi Cendrawasih, Papua. Acara yang berlangsung sejak 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021 ini menampilkan Provinsi Jawa Barat sebagai juara umum. Provinsi Jawa Barat berhasil mengungguli provinsi lain dengan perolehan akhir medali 133 emas, 105 perak, dan 115 medali perunggu. Kontingen Jawa Barat mempertahankan prestasinya pada tahun 2016 sebagai juara umum saat menjadi tuan rumah PON. Sementara kontingen DKI Jakarta menempati posisi kedua, hanya unggul 3 medali perak atas Jawa Timur yang berada di peringkat ketiga. Pekan Olahraga Nasional 20 ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menampilkan parade bendera masing-masing kontingen. Dalam upacara penutupan, Papua secara resmi menyerahkan tongkat estafet pelaksanaan PON kepada Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah PON tahun 2024. Dengan suksesnya pelaksanaan PON 20 Papua, Indonesia berhasil menggelar ajang olahraga bergengsi dengan protokol kesehatan ketat di tengah pandemi. PON 20 Papua juga menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai contoh dunia internasional dalam menggelar pesta olahraga saat pandemi COVID-19.
Indonesia menjadi juara turnamen bulu tangkis bergengsi Thomas Cup setelah penantian selama 19 tahun. Namun dalam momen sakral pemberian trofi, bendera Indonesia dilarang berkibar karena sanksi dari Badan Anti Doping Dunia. Indonesia bertekad menyudahi puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun kala menghadapi Cina di partai final Piala Thomas di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, 17 Oktober 2021. Turun di partai pertama, tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Cina, Lu Guangzhou, 21-14, 18-21, dan 21-16. Di partai kedua, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menumpas He Jiting Zhou Haodong dengan 2 game langsung 21-12 dan 21-19. Indonesia mengunci gelar juara usai Jonathan Christie menang atas Li Sifeng 21-14, 18-21, dan 21-14. Kemenangan ini menuntaskan puasa gelar Thomas Cup selama 19 tahun. Indonesia pun menahbiskan diri sebagai negara dengan Piala Thomas terbanyak, yakni 14 trofi, disusul Cina dengan 10 trofi. Namun kemenangan bersejarah tak sempurna, karena bendera merah putih tak bisa berkibar saat pemberian medali dan piala dan digantikan bendera berlogo PBSI. Hal ini terjadi gara-gara sanksi dari WADA atau Badan Anti Doping Dunia kepada Indonesia. WADA menilai Indonesia tidak mematuhi prosedur anti doping karena tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020 dan 2021. Setelah gelombang kekecewaan mengalir dari masyarakat, LADI atau Lembaga Anti Doping Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab akhirnya meminta maaf. Dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia serta pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga para stakeholder yang atas kejadian yang telah menimpa LADI dan kita semua pada saat ini. Selanjutnya, hal-hal spesifik yang sudah kami sampaikan kepada rapat internal tadi akan dibentuklah tim yang diketuai oleh Pak Raja Sabta. Menpora Zainuddin Amali juga meminta maaf terkait gagalnya bendera merah putih berkibar di ajang Thomas Cup. Tim ini terdiri dari NOC, ada Ketua Umum NOC, ada Sekjen NOC, kemudian juga dari LADI itu sendiri 2 orang. Kemudian kita akan minta ada perwakilan dari cabur, yakni yang berurusan dengan luar negeri. Tentu kita akan lihat cabur mana yang sesering mungkin mengikuti kejuaraan internasional atau yang berencana akan melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Itu akan kita tentukan kemudian. Dan 1 orang dari perwakilan pemerintah. Semoga saja ironi tak akan terulang lagi. Prestasi yang diukir pahlawan olahraga sudah selayaknya ditahbiskan dengan berkibarnya bendera Indonesia di mata bangsa-bangsa. Indonesia mendulang emas di Olimpiade Tokyo 2020 melalui cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mengatasi perlawanan ganda putri Cina di partai final. Sang saka merah putih pun berkibar di Tokyo, Jepang. Inilah momen bersejarah Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan wakil Cina di babak final. Grecia Apriani menang 2 game langsung dari lawannya yakni Cheng Qinchen dan Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15. Grecia Apriani mencetak sejarah baru. Mereka menjadi ganda putri pertama yang berhasil melaju hingga ke final dan meraih medali emas.
haru dan bangga bagi seluruh masyarakat Indonesia menyelimuti kemenangan Grecia Apriani. Indonesia Raya berkumandang di Musashino Forest Plaza. Terima kasih. Selamat sore. Grace dan Apri. Presiden Joko Widodo menelepon Grecia Apriani sesaat kedua pemain ganda putri itu menerima medali emas. Rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Di Indonesia, Grecia dan Apriani yang menjadi satu-satunya atlet yang mendulang medali emas diguyur bonus 5,5 miliar rupiah. Peraih medali perak di cabang angkat besi Eko Yuli Irawan mendapat bonus 2,5 miliar rupiah. Untuk peraih medali perunggu Windy Cantika, Rahmat Erwin Abdullah dan Anthony Sinisuka Ginting mendapat hadiah 1,5 miliar rupiah. Berkibarnya sangsaka merah putih dan berkumandangnya Indonesia Raya di Olimpiade Tokyo 2020 menjadi sangat berarti. Faktanya di tengah hantaman pandemi COVID-19, ternyata masih ada serikadi bangsa yang mengukir prestasi di kancah olahraga. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah roket yang membawa sejumlah satelit berhasil diluncurkan di Baikonur, Kazakhstan. Satelit ini menyediakan akses internet global. Sebuah roket Soyuz yang membawa 36 satelit OneWeb diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan pada Senin siang. Satelit akan menjadi bagian dari konstelasi luar angkasa jaringan yang berbasis di Inggris. Ini adalah ketiga kalinya di tahun ini satelit OneWeb diluncurkan ke luar angkasa dari Baikonur. 5 misi lainnya lepas landas dari Kosmodrom Vostochny di Rusia pada tahun 2021. OneWeb bekerja sama dengan Arianespace dalam peluncuran tersebut. Dua kebakaran hutan terjadi di Worolo, Australia. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api sulit dijinakan. Petugas pemadam kebakaran Australia berjibaku memadamkan dua kebakaran hutan yang terjadi di 55 km timur Perth. Satu rumah dan beberapa bangunan lainnya hangus terbakar di Worolo. Peringatan darurat diumumkan pemerintah untuk beberapa daerah yang terkena dampak. Kondisi angin kencang dan suhu 40 derajat Celcius membuat api sulit dijinakan. Petugas berhasil memadamkan api setelah mengerahkan satu unit pesawat terbang. Sementara itu, dua bendungan di timur laut Brazil jebol dan mengakibatkan banjir. Akibat peristiwa ini, ribuan orang terpaksa mengungsi. Banjir bandang terjadi di kota Jussiape dan Itampe, Brazil. Banjir terjadi akibat dua bendungan jebol. Pemerintah meminta semua penduduk untuk segera mengungsi dari tepi sungai Veruca. Akibat peristiwa ini, 18 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, 16.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan 19.500 orang mengungsi. Pemerintah setempat berusaha mendistribusikan makanan, kasur, dan pakaian hangat kepada para korban banjir. Sementara memancing musim dingin digelar di Danau Chagan, Provinsi Jilin, Cina. Budaya kuno ini selalu digelar selama 15 tahun terakhir.
Para nelayan yang berpartisipasi dalam memancing musim dingin Danau Cagan memperoleh hasil tangkapan yang melimpah dengan total tangkapan akhir diperkirakan melebihi 50.000 kilogram. Danau Cagan di Provinsi Jilin memiliki sejarah memancing es selama berabad-abad. Untuk meneruskan budaya nelayan kuno, pemerintah setempat telah mengadakan festival memancing musim dingin selama 16 tahun terakhir. 现在已经捞上能有4万斤左右，预计得有11、12万斤。现在我的心情非常愉悦。瞅现在这鱼量，我们今天得捞到半夜到下半夜1点左右。 Dengan suhu yang turun hingga di bawah minus 20 derajat, topi dan pakaian nelayan tertutup lapisan es. Panen melimpah juga berarti malam tanpa tidur bagi para pekerja karena mereka harus memuat ikan ke truk dan mengirimkannya ke halaman terbuka bernama Bing Yuan Zi atau Ice Yard untuk disimpan dalam waktu sesingkat mungkin. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Fazila Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.